Oke ya. Hmm, kalau tadi pagi Ibu tidak ini ya. Oke, karena ini Ibu rasa ini harus sangat penting ya. Karena nanti di dalam perancangan ya, apalagi dengan jurusan sistem informasi pasti mengenai ini harus tidak hanya hafal ya, harus menguasai ya. Kapan menggunakan IRD, kapan menggunakan kelas diagram ya, ini sejalan semuanya di dalam perancangan ya. Di sini ada namanya minggu kemarin kita sudah membahas itu use case ya. Cuman kalian Ibu tidak tahu kalau tidak menggunakan Visio untuk menggambar menggunakan apa ya? Selain selain jangan menggunakan Word gitu loh. Visio supaya lebih karena kan ini nanti bisa dipindah-pindahkan gitu, nggak pecah. Kemudian tidak berantakan kan gitu kan. Apa itu kalau di Word kan harus kita grup kan gitu kan, repot ya. Kalau menggunakan PC itu bisa ya, tapi nggak tahu apakah ada software lain yang bisa di-download ya untuk memudahkan membuatkan itu tadi ya. Karena ini semuanya menggambar ya, menggambar. Contoh di sini things, oh ini ya kita mulai ya. Komponen relationship, mulai kemarin ERD, simbol-simbolnya itu ya ada aktor, itu kan sudah kalau misalnya di Visio itu sudah ada ya. Kalau misalnya dia administrasi file itu sudah ada simbol-simbolnya, itu sudah memang ketentuannya seperti itu ya. Ini komponen diagram, struktur diagram, ini yang mau kita bahas ya, karena di setiap perancangan ini kamu harus dimintakan, ini harus lengkap ya, kelas diagram, komponen diagram, deployment ya, deployment, use case, sequence, communication, stage diagram, activity ya. Sebuah perancangan yang lengkap ya sebelum ke pengkodingan ini semua dibuatkan ya. Jadi ini bisa kita pahami misalnya dia seorang apa ya, bukan ahlinya atau dia pengembang ya, pengembang software ya. eh, ini sangat sangat perlu ya. Jadi kalau misalnya di apa itu membuat program, kita itu kan langsung tetap bikin coding ya. Nah, di sini tidak ya, harus perlu class responsibility collaborator ya, ini tadi penguasaan struktur diagram behavioral diagram. Ini yang bahas kita minggu ini dan minggu berikutnya ya. Hanya harus dipahami dulu apa itu simbol-simbolnya ya. Oke, minggu kemarin ERD, kemudian masuk ke use case ya, use case-nya ada UML. Ya, sebenarnya kalau kita perhatikan untuk pengembangan sebuah software ya, kalau metodenya itu yang waterfall, life cycle ya, ini beda ya. Jadi harus bisa membedakan. Ini adalah semacam membuatkan modelnya ya, apa sistem itu dirancang berdasarkan apa? Nah, itu dia ya. Kalau ditanya perancangan ini apa saja ininya perancangannya terdiri dari apa saja tahapannya? Oke. Strukturalnya ada kelas diagram, objek diagram, komponen, deployment. Sedangkan behavioralnya adalah use case, sequence, collaboration, stage, activity ya. Ini yang mau kita bahaskan ya, kelas diagram, objek diagram. Jadi misalnya kelas diagramnya ada 5 stakeholder, 5 di situ yang berinteraksi, misalnya dosen, mahasiswa, administrasi, ya. Nah, jadi nanti di objek diagramnya pun itu tetap apa namanya digambarkan, hanya relasinya seperti apa, ya. Komponen diagram. Use case itu adalah sistem merupakan titik awal ya pemodel ML ya. Jadi use case yang ada aktornya, use case skenario itu tadi ada skenario utama dan ada alternatif. Activity ya mengilustrasikan alur kegiatan. Jadi dari kalau yang paham dia ini ya dari apa itu namanya dari flowchart, activity itu semua bisa dilihat ya. Commonly use diagram ya, sequence aktivitas yang melanjutkan keterkaitan antar kelas ya. Ini dicontohkan ya di sini relasi dia antar diagram UML. Jadi di sini harus kamu pahami dulu apa itu database-nya, ya, apa tabelnya. Di tabel itu siapa saja primary key-nya, itu yang penting. Karena itulah yang akan berrelasi. Contoh di sini ya. Itu makanya ada normalisasi one
one to many atau many to many atau one to one. Ada normalisasinya diagramnya ya. Oke, ini contohnya sebuah use case ya. Use case-nya adalah misalnya kamu buat sistem formasi rekam medik ya. Jadi rekam medik itu siapa saja yang bisa meng-user, siapa saja yang bisa menggunakan software itu. Nah, di sini kita perhatikan ada association, kemudian ada dependency generation-nya ya. Ini use case-nya aktornya. Ini simbolnya ya. Ini simbol si aktor, pelakunya, stakeholder-nya. Pihak yang mengakses use case biasanya ini adalah apa itu namanya operator ataupun use case itu adalah yang merupakan login ya, merupakan login. Nah, ini simbolnya use case association system boundary ya, kotak menggambarkan batasan sistem. Kemudian ini minggu kemarin juga sudah kita bahas ada include extended generalization ya, ini dia digambarkan di sini nanti yang mana ini generalization-nya ya. Relasi include, satu use case bisa mengikut use case lainnya. Ini ilustrasinya, A di-include ke B. Jadi kalau misalnya pernah kamu perhatikan simbol seperti ini bagian dari use case ya. Jadi di perancangan ada seperti ini digambarkan ya. Relasinya satu use case di-extended oleh use case lainnya. Satu user, satu stakeholder, pelaku hanya berhubungan extended dengan satu user lain ya. Ini dia. Relasi generation ya, aktor dan use case di generate ya, use case yang spesifik. Ini kalau nggak salah minggu tugas kemarin ya, bagaimana sebuah semacam membuat pohon ya, yang satu diberikan lagi turunannya ya, di generate ya. Ini contoh generation-nya. Ini skenario untuk use case, skenario use case sama ya. Contohnya untuk use case, hasil instansiasi dan penjelasannya. Contoh identifikasi, step perform, kondisi, asumsi, dan pertanyaan. Komponen skenario use case, ya ada name. Name-nya itu adalah nama use case-nya. Ya. Contoh siapa yang loginnya, apakah besar kepala sekolahnya, atau si adminnya, gitu ya. Aktor, ini adalah pelakunya. Ya. Goals, tujuannya, precondition, kondisi sistem sebelum use case, summary. Coba ceritakan bagaimana summary-nya, gitu kan? Summary dari sistem yang dibuatkan. Itu menunjukkan penjelasan singkat ya. Jadi sistem ini dibuat seperti ini, itu ya, dengan informal sesuai use case-nya, summary, ringkasan bisa ya, penjelasan singkat. Relate use case, daftar use case yang berhubungan dengan use case. Jadi contoh tadi dosen dengan mahasiswa apa relate-nya ya. Steps menjelaskan step langkah. Nah, ini digambarkan kalau komplit ya, format skenario use case-nya. Ada tahapannya. Tahap pertama ketika kamu membuatkan tadi gambarnya dijelaskan. Step pertama, step kedua dan seterusnya ya. Ini contoh use case kasus ya, mode only the transaction ya. Di sini contohkan ada apa ini? Kakak perhatikan. Ya, kita ke bank untuk deposit, withdraw, check balance, transfer, database, disimpan di database-nya ya. Ini use case-nya. Setelah revisi ya, ini sebelumnya ya. Umum kalau kamu perhatikan hanya begini aja use case-nya ya. Ada si aktor, ini database-nya ya, disimpan customer. Ini aktornya ada dua ya, customer dan database-nya. Prosesnya apa saja? Login, logout, deposit, withdraw, check balance, kemudian transfer ya. Kemudian diperbaiki ya. Customer login, validasi dulu akunnya, kemudian disimpan di database. Nah, itu maksudnya ya setelah dibuatkan. Kemudian si customer membuat deposit, update akunnya, kemudian disimpan. Nah, dia cek balance seperti itu. Perhatikan di sini ada include-nya ya. Jadi ini contoh pembuatan use case dengan skenario-nya adalah extended, kemudian ini dia di generate ya. Use case generalization. Jadi tadi pertanyaan yang Ibu sampaikan, apa kira-kira contoh dari yang ini ya? Use case, sequence ya, collaboration. Use case itu tadi sudah ada aktornya, ada pelakunya, apa yang diproseskan. Contoh kan login itu kan proses, logout pun proses ya. Sequence
Ini juga activity diagram. Ini juga menunjukkan activity ya, apa itu tahapan-tahapan yang dilakukan oleh si use-nya ya. Oke, itu dia pembahasan kita sore hari ini mengenai use case-nya ya. Ibu stop dulu, stop share ya. Stop share. Analisa dan perancangan di oke. Analisa perancangannya sebentar ya. Di analisa perancangan. Sorry. Ada pertanyaannya minggu kemarin ada tugas memang absi tadi pagi ya, absi. Oke ya. Ini sedikit lagi ya. Sedikit lagi kita bahas ya. Jadi disiapkan dulu apa itu tadi? Oke ya, ini dia. Ini yang 17.30 ya. Jadi kita perhatikan di sini keuntungan menggunakan UML ini ya. UML itu yang tadi struktural, ada behavioralnya, undivided modeling language ya. Tiara ini apa ya? Oke. Materi. Classroom sebentar ya. Oke. Melengkapi, membuat apa tadi use case-nya? Apa itu materi? Mana tadi ya? Oke, mana tadi? Ya, kita lihat tadi kenapa itu kita harus menggunakan UML untuk representasi visual, diagram UML untuk mempresentasikan hubungan antar kelas itu tadi ya, kelas dan entity. Memudahkan pembacaan penggunaan. Jadi sebelum si sistemnya selesai, masih tahap rancangan, kita bisa melihat apa saja yang itu tadi ya, contoh apa saja yang diproses, siapa yang berperan gitu ya. Kemudian bisa membantu programmer merencanakan sebuah program dengan bisa melihat yang mana perlu dilakukan, jika ada kesalahan bisa dihindari, itu ya, meminimalisasi apa namanya kekurangan ataupun kesalahan-kesalahan ya di dalam merancang ataupun pengkodingan. Karena kan kalau program udah jadi nggak sesuai akan dilakukan apa itu perbaikan perancangan. Namun kenyataannya sering terjadi adalah si sistem selesai baru dibuat rancangan. Nah, itu sangat salah besar ya. Struktural UML ya, kelas diagram tadi sudah, komponen diagram, composite struktur, deployment, object diagram, page diagram ya, kelas diagram. Jadi ketika nanti kamu lihat misalnya di Visual Studio bisa ditampilkan kelas diagramnya ya, hubungan antara tabel-tabelnya. Di SQL pun ada ya, bisa. Behavioral UML yaitu activity, ada sequence, communication, interaction, state, dan timingnya, use case. Ini masih secara umum ya. Struktural digunakan untuk mendeskripsikan relasi antar kelas. Behavioral itu adalah untuk mendeskripsikan interaksi antar aktor dan sebuah case ya. Jadi apa yang menjadi pekerjaannya, apa yang dikerjakan ya, relasi hubungannya, apa yang dikerjakan. Nah, itu dia ya, interaksinya apa. Nah, itu dia. Jadi di sini kita biasanya kalau dalam perancangan itu yang dibutuhkan itu adalah kelas diagram ya. Ini di luar yang apa ya, flowchart, apalagi DFD-nya ya, apalagi yang di awal ya, ERD. Ini tahapan untuk struktur and behavioral diagramnya ya. Untuk UML-nya, jadi diperlukan kelas diagram, use case-nya, kemudian activity diagramnya. Ada lagi yang disebut dengan perancangan basis datanya ya. Ada lagi abstraknya. Oke, demikian pembahasan sore ini. Ibu belum melihat laporan pembuatan menginstal softwarenya. Apakah sudah ada softwarenya semuanya? Sudah ada atau bagaimana? Masih mencari?
Udah ada Rian? Udah punya Rian? Nur? Ada, Deli? Udah, Bu. Udah ada dicoba-coba bikin. Kalau udah nanti kita mau coba menggambarkannya. Yang penting dulu bisa dikenal dulu ya, karena di situ misalnya kita membuat sistem informasi apa ya, akademik, misalnya pendaftaran ya. Jadi nanti kita bikin apa use case-nya. Sudah ada ya? Siapa yang punya tadi? Yang belum, silakanlah minta tanya bagaimana supaya itu terinstall ya, supaya bisa kita mempraktekkannya, menggambarkannya ya untuk ini pertemuan ke-7 ya. Oke, sekian dulu sore ini. Nur, Mian, Deli, Tiara, cukup? Dilengkapi dulu. Cukup, Bu. Oke, terima kasih. Selamat sore, kembali ke Gizi. Selamat sore, Bu.